Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing serta penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan e-sport Stadium dengan pendekatan high-tech di Yogyakarta. Yang pertama, masuk ke konsep dasar. Saya menggunakan konsep dasar RGB, yang mana kenapa saya menggunakan konsep dasar RGB? E-sport sendiri tidak lepas kaitannya dari lampu atau cahaya-cahaya RGB. RGB sendiri merupakan singkatan dari Red, Green, Blue, yang seolah telah menjadi nyawa tersendiri bagi para gamer ketika sedang bermain dalam sebuah game. Nah, dari situ saya tercetus ide untuk menggunakan konsep RGB yang nantinya akan menghadirkan atraksi cahaya dengan perpaduan warna Red, Green, Blue. Konsep ini nantinya akan diterapkan pada fasad, terutama pada bagian struktur. Kemudian pada bagian dalam juga terdapat beberapa titik yang nantinya akan memanfaatkan cahaya RGB, seperti digunakan untuk penanda jalur sirkulasi. Kemudian masuk ke konsep tata. Perancangan e-sport stadium ini memiliki dua masa, yaitu yang pertama bangunan utama, yaitu merupakan e-sport stadium. Kemudian yang kedua merupakan bangunan penunjang, yaitu asrama yang ditujukan untuk para atlet yang akan berlaga, serta beberapa titik menggunakan pohon dengan tajuk yang besar yang bertujuan sebagai peneduh lingkungan sekitar, serta menggunakan pohon dengan tajuk yang lebih kecil yang dapat berfungsi sebagai pembatas antar bangunan. Kemudian di area sini terdapat jalur melingkar yang bertujuan sebagai drop zone pengunjung yang nantinya dapat menjadikan pembeda mana sirkulasi yang akan menuju ke area parkir, mana yang akan menuju ke area drop zone. Kemudian masuk ke konsep utilitas. Di sini ada air bersih, air kotor, listrik, serta persampahan. Yang pertama untuk air bersih. Air bersih sendiri bersumber dari PDAM serta rainwater catchment, yang nantinya menuju ke meteran air yang kemudian akan dialirkan menuju ke water tank, ground water tank, yang nantinya akan dipompa menuju ke roof tank serta disebarkan menuju ke titik-titik pendistribusian air. Kemudian untuk air kotor, di sini ada 3 sumber. Yang pertama untuk dapur, kemudian kamar mandi, yang ketiga adalah WC. Untuk dapur serta kamar mandi nantinya akan menuju ke bak kontrol yang kemudian menuju ke peresapan tanah. Untuk WC menuju ke septic tank yang kemudian menuju ke peresapan tanah. Untuk listrik sendiri sumber utamanya dari PLN, kemudian masuk ke gardu atau trafo yang nantinya akan disebarkan ke beberapa panel yang ada. Kemudian untuk sumber kedua bisa melalui genset atau menggunakan panel surya yang berada di atap asrama atlet. Kemudian untuk persampahan, nantinya di lingkungan e-sport stadium diletakkan beberapa tempat sampah yang disediakan, kemudian menuju ke tempat sampah mikro yang telah terkumpul nantinya akan dibawa ke tempat sampah makro dan berakhir di TPA. Kemudian masuk ke konsep utilitas internet. Kemudian ini adalah denah dari asrama atlet. Internet pada bangunan asrama atlet ini akan dihubungkan melalui beberapa titik router yang berfungsi sebagai penguat sinyal di setiap ruangan nantinya. Router disebar di beberapa titik dan masing-masing router berjarak kurang lebih 10 meter. Kemudian masuk ke konsep ruang. Yang pertama ini adalah konsep ruang dari asrama e-sport. Asrama ini terdiri dari 6 lantai. Yang lantai pertama ditujukan untuk area komunal. Kemudian untuk lantai 2 sampai lantai 6 itu sudah masuk
area kamar tidur, kemudian ada jogging track, kolam renang, dan reading corner, serta beberapa fasilitas yang ditujukan untuk atlet e-sport. Kemudian yang kedua, ini adalah konsep ruang dari e-sport stadium. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah area basement sebagai tempat parkir kendaraan baik itu mobil maupun motor. Kemudian bagian kedua adalah lantai 1, itu ada studio gaming yang dipergunakan bagi para atlet untuk bertanding dalam beberapa ajang kejuaraan. Kemudian untuk lantai 2 itu terdiri dari tribun yang nantinya dapat melihat ke lantai 1 tempat panggung untuk para atlet e-sport berlaga. Kemudian masuk ke konsep bentuk. Untuk area sini, ini merupakan entrance yang dapat berfungsi sebagai ruang komunal. Kemudian untuk area ini, itu merupakan outdoor curtain videotron yang nantinya akan berlapis kaca yang dibungkus dengan polikarbonat dengan tingkat refleksi yang lebih rendah yang digunakan untuk mengurangi pantulan radiasi matahari agar tidak masuk ke dalam bangunan. Kemudian ini adalah set plan dari area e-sport. Yang pertama merupakan bangunan utama yaitu e-sport stadium. Kemudian yang kedua ini adalah bangunan penunjang yaitu asrama e-sport. Kemudian area ketiga ini adalah untuk area drop zone. Kemudian ini adalah layout plan dari lingkungan asrama e-sport. Kemudian masuk ke denah. Yang pertama adalah denah asrama. Seperti yang saya katakan tadi, di denah asrama lantai 1 ini merupakan khusus untuk area umum, seperti ada restoran, kafe, kemudian ada minimart, workshop, kemudian ada ruang administrasi atau ruang manajemen, serta ada gaming room. Kemudian masuk ke lantai 2 sampai lantai 6 itu sudah masuk area kamar tidur yang berkapasitas 2 orang. Kemudian ada reading corner khusus untuk di lantai 2. Di sini ada jogging track serta ada kolam renang. Serta di pojok kanan ini ada ruang server untuk internet. Kemudian di lantai 3 itu hanya terdapat area kamar tidur serta ada reading corner. Kemudian ada ruang laundry serta gudang yang terdapat di setiap lantai, dari lantai 2 sampai lantai 6. Hanya saja ketika di lantai 3 sampai lantai 6 itu sudah tidak ada jogging track serta kolam renang. Kemudian ini lantai 4 dari asramanya, hanya terdapat kamar tidur, reading corner, ruang laundry, dan gudang. Kemudian ini lantai 5 dan lantai 6. Ini adalah tampak depan dari bangunan asrama e-sport stadium. Ini adalah tampak sampingnya. Kemudian ini adalah potongan asramanya. Kemudian ini adalah potongan yang keduanya. Kemudian masuk ke denah e-sport stadium. Ini adalah basement dari e-sport stadium, yang mana di basement ini merupakan area parkir untuk baik itu kendaraan roda 2, yaitu motor, ataupun untuk mobil. Untuk panah dengan garis lurus ini adalah area penunjuk sirkulasi untuk kendaraan mobil. Kemudian untuk panah dengan garis putus-putus ini adalah sirkulasi untuk kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian ini adalah denah e-sport lantai 1, yang mana di tengah sini merupakan studio gaming tempat para atlet untuk berlaga dalam setiap pertandingannya. Kemudian ini adalah denah e-sport lantai 2. Kemudian ini adalah tampak depan dari e-sport stadium, yang ini adalah videotronnya, nanti untuk bisa dipergunakan untuk menunjukkan bagaimana suasana pertandingan di dalam atau menunjukkan beberapa sponsor yang terlibat dalam sebuah pertandingan. Kemudian ini adalah tampak samping dari bangunan e-sportnya. Kemudian ini potongan dari e-sport stadium. Kemudian ini potongan yang kedua. Nah, kemudian ini adalah tampak depan kawasan, yang mana ini adalah
bangunan e-sportnya, e-sport stadium. Kemudian ini adalah bangunan asrama. Jadi bangunan asrama itu letaknya di samping bangunan e-sport stadiumnya, dan bangunan asramanya itu menghadap ke arah e-sport stadiumnya. Nah, ini adalah tampak sampingnya. Jadi pada tampak samping kawasan ini terlihat bagian samping dari bangunan e-sportnya. Kemudian yang ini adalah bagian depan dari asramanya. Kemudian ini potongan kawasan e-sport stadium. Jadi e-sport stadium ini letaknya lebih ke depan daripada bangunan asramanya. Jadi bangunan asramanya itu lebih ke belakang. Jadi yang terpotong adalah bangunan e-sportnya. Kemudian ini adalah potongan kawasannya juga. Yang terpotong ini adalah bangunan e-sport stadium. Kemudian yang belakang ini adalah asrama e-sport asramanya, asrama atlet. Masuk ke perspektif interior. Ini adalah perspektif interior kamar tidur dari asrama atlet yang berkapasitas 2 orang dengan menggunakan 2 single bed, serta difasilitasi dengan kamar mandi dalam, serta ada TV LED, serta ada PlayStation yang dapat dipergunakan para atlet. Kemudian ini ada reading corner yang terdapat di dalam e-sport asramanya. Ada beberapa rak-rak buku, serta ada sofa, meja, serta beralaskan karpet yang dapat digunakan untuk para atlet yang nantinya bisa bersantai, bercengkrama, atau yang lain sebagainya, atau hanya sekedar untuk membaca buku. Kemudian ini adalah interior dari LAN gaming area yang berada di e-sport stadium. Kemudian ini juga adalah view yang berbeda dari interior LAN gaming area yang berada di e-sport stadium. Kemudian ini adalah interior ballroom yang berada di e-sport stadium. Ballroom ini dapat digunakan untuk ketika nanti ada seperti konsol baru atau game-game baru, nanti dapat diperkenalkan di ballroom ini. Kemudian ini adalah view yang lain dari ballroom, interior ballroom yang berada di e-sport stadium. Nah, kemudian ini adalah perspektif kawasan dari lingkungan e-sport stadium. Yang dari sini adalah entrance, dibedakan antara baik itu mobil maupun bis. Kemudian ini ada area parkir bis. Untuk area parkir mobil maupun motor nantinya ada di area basement. Kemudian ini adalah bangunan e-sport stadiumnya. Ini adalah bangunan asramanya. Kemudian untuk jalur keluarnya juga dibedakan. Untuk akses keluar bis maupun mobil itu dibedakan. Kemudian ini adalah perspektif eksterior dari asrama atlet, yang mana di lantai 2 ini ada kolam renang, serta di bagian di sebelah sini ada jogging track. Kemudian ini adalah perspektif eksterior dari e-sport stadium, yang tangga ini dapat dijadikan sebagai ruang komunal. Nah, masuk ke detail landscape. Pada bagian depan lingkungan e-sport stadium terdapat signage e-sport stadium yang dilengkapi dengan air mancur serta beberapa tanaman hias seperti ada bunga, kemudian ada bambu, serta ada pohon cemara. Kemudian di sini sebenarnya lingkungan e-sport stadium ini untuk batas lahannya menggunakan pagar, namun diberikan juga tanaman seperti tanaman tetean yang berfungsi sebagai untuk memperbagus view keluar agar tidak langsung melihat ke pagar. Nah, kemudian ini menggunakan tanaman-tanaman dengan tajuk yang besar yang berfungsi pertama untuk peneduh. Nanti ada orang yang berjalan di trotoar di samping kanan dan kiri, nantinya tidak akan merasa kepanasan karena ada tanaman-tanaman dengan tajuk yang cukup besar yang melindunginya dari sinar matahari, dan dapat juga sebagai penunjuk arah untuk beberapa kendaraan. Kemudian masuk ke detail struktur dari atap asrama atlet, yang mana asrama atlet ini menggunakan atap panel surya. Jadi panel suryanya nanti dapat menjadi alternatif untuk energi listrik.
yang mana atap ini menggunakan besi circle yang ditambah dengan plat baja. Kemudian ini ada video animasi dari esports stadium. Kali go girl, Kali don't stop, Kali don't skirt, Kali got a job, Kali got a word. 뜨거워 언제나 don't get burned. 넘쳐 흘러물 든 a buffet, 죽여주잖아 like a buffet. 누가 감히 on my outfit, 그문 열지 마 that's a rough day. 당겨본 your mark 'cause I'm greater than. 필요 없는 시험들 다 뿐이미. But all of my numbers are talking back. 부르마 my message monopoly. 넌 종이 돈이나 real money 필요 없대. 너네들이 만든 돈들 go get it, go get it, go get it. The mission 눈을 못 떼 못해 그래 너도 get it 'cause I got it different. Is life upon the throne. 시작하면 끝을 보는 거야. You want more? No, I got it so deep down. You look like you could use some more. No, I got it and never running low. Yeah, I got more than enough, fed it up in a way. You know I got it like bomb, bomb, blow your mind. Never give it less, and it's how it'll stay. You know I got it like all day, all the time. When I go, it's fucked up, it ain't cool, but I'm cold. I don't fit in a mold, I'm a rebel. I don't do what you say, making moves, I don't wait while I smile in your face. I got different DNA. Higher than the top, that's me. Come take a look before falling on my feet. 조용히 몸을 숙여봐. So take a look, 나를 기억해요, queen. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.